Saya serahkan kepada Pak Surbakti untuk firman Tuhan. Ya, makasih. Ya, kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau hari ini kesempatan yang baik bagi kami, untuk kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sehingga waktu menyampaikan firman-Mu, kami mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan Tuhan. Kami hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita berbicara tentang keuangan ya yang merdeka. Ini penting sekali tentang prinsip-prinsip ini, keuangan yang merdeka ini. Kenapa penting? Karena banyak orang bertahun-tahun dia tidak memiliki terobosan apapun. Ya. Jadi tentang keuangan merdeka ini dia tidak mengalaminya. Nah, hari ini bagaimana kita mengalami sendiri, bukan hanya tahu, tapi punya pengalaman ya. Nah, ini saya buat memang PowerPoint-nya untuk kita mudah mengerti tentang keuangan yang merdeka ini. Ya, finding financial freedom, yaitu menemukan keuangan yang merdeka. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami sehingga kita dalam hidup ini setiap hari kita merasakan suatu kebahagiaan. Kita bukan merasa kekurangan dan kekurangan setiap hari. Itu orang dunia yang sana yang tidak mengerti firman Tuhan. Nah, kita yang sudah memahaminya, kita belajar supaya kita bisa menemukan keuangan yang merdeka ini. Nah, langkah-langkah apakah untuk kita bisa mengerti ini? Pertama, langkahnya adalah ya tentang yaitu Tuhan mau kita mempunyai keuangan yang merdeka. Tuhan mau bahwa anak-anaknya itu bukan susah ya, tapi ada suatu kemerdekaan yaitu dalam hal keuangan. Tapi masih banyak orang yang belum mencapai tingkat ini. Dari mana kita tahu belum mencapai tingkat ini? Kalau memberi saja masih sulit atau medit, ya sulit untuk memberi. Nah, bahkan sampai hari ini ada di antara kita kalau tanya, tahu nggak nomor rekening The Power of Love? Oh nggak tahu. Nah dari situ saya bisa mengerti bahwa memang bagi dia soal memberi itu sulit, sehingga rekening The Power saja dia nggak tahu sama sekali. Nah, tapi kalau orang yang memiliki keuangan yang merdeka, bukan nilai besar yang dia berikan, tapi sikap hati. Ini yang sangat penting. Maka bagaimana prinsip-prinsip ini bisa berjalan dengan baik. Nah, the principle of life, ya, prinsip-prinsip kehidupan ini yang sangat penting. Saya dulu juga terjebak pernah dalam hal ini. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan sudah lepaskan dari situ. Nah, prinsip keuangan yang mereka ini dengan 3S, yaitu setia mengatur, setia menerima, setia memberi. Nah, kalau ketiga prinsip ini kita bisa kerjakan dengan baik, saya optimis sekali bahwa kita akan mengalami terobosan baru, yaitu kita sudah bisa menang atas yang selama ini menjadi pergumulan kita, khususnya tentang keuangan ini. Nah, bagaimana prinsip ini berjalan dengan baik? Nah, pertama di sini setia mengatur keuangan kita. Tuhan mau belajar kita dari hal yang kecil, hal yang mudah dipahami, hal yang mudah dimengerti. Sesuai Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan terusnya. Jadi kita belajar dari perkara kecil. Nah, jadi kalau hari Minggu seperti ini, kita sudah belajar bagaimana memberi persembahan. Dan rekening sudah ada.
Nah, kita tinggal bagaimana mempraktekannya, bahwa kita memang artinya turut ambil bagian dalam hal ini. Tapi belajar dari hal kecil. Kenapa katakan dari hal kecil? Kenapa enggak dari hal besar? Yang besar itu lebih sulit daripada hal kecil. Yang kecil itu mudah melakukannya, yang penting kita mau atau tidak. Itu aja. Nah, karena apa? Kalau kita belajar dari hal kecil, Tuhan akan bawa kita ke satu pengalaman lebih meningkat lagi. Tuhan mau kita tuh ada progresif, ada kemajuan-kemajuan yang lebih meningkat dari hal kecil. Ya, kalau presentasinya ya terus meningkat dan meningkat. Nah, ketika kita belajar dari hal kecil, nah kita memberi contoh nih. Saya setiap hari Minggu saya belajar memberi dan saya berikan ke rekening The Power of Love. Saya berikan, walaupun itu jumlahnya bagi sebagian kita kecil lah. Saya bisa lebih dari itu. Nah, prinsipnya sekarang ini mau nggak kita setia dari hal kecil? Itu yang penting. Ketika kita belajar dari hal kecil ini, maka kita akan meningkat kepada presentasi yang lebih besar lagi. Nah, ini setia dalam mengatur keuangan, kita setia. Nah, jadi kata mengatur keuangan setia adalah kita tidak membelanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan. Nah, justru kita bisa sisihkan yang mana kita gunakan untuk kebutuhan kita, yang mana kita gunakan untuk kehidupan sosial. Nah, ini maksudnya di sini. Nah, karena ada dalam hidup ini keseimbangan, yaitu keseimbangan itu kayak neraca ya. Nah, ada keseimbangan. Orang makan saja kalau tidak pernah buang besar itu juga susah. Kalau makanya kata bahasa terima kasih. Terima kasih itu keseimbangannya. Jadi kita menerima dan juga memberi. Nah, saudaraku, ini gambaran yang singkat untuk kita pahami bagaimana kita bisa terlepas dari keuangan-keuangan yang selama ini sulit kita lewati, tapi kita mengalami kehidupan keuangan yang merdeka. Nah, mulai dari alam pikiran kita. Nah, apa yang ada tergambar dalam pikiran? Uang adalah Tuhan yang jahat, tapi ia adalah hamba yang baik. Nah, kalau kita menempatkan uang itu menjadi fokus utama, dia akan menjadi yang jahat bagi kita. Kenapa? Karena bukan kita yang mengatur uang, tapi uang yang mengatur kita. Nah, ini sulitnya. Tapi ia adalah hamba yang baik. Kenapa bilang hamba yang baik? Karena kita sebagai tuan atas uang itu, kita mengelolanya dengan baik. Kita tahu penggunaan berkat Tuhan. Kemana yang kita salurkan, kita tahu. Nah, dalam hal ini, saya pernah punya pengalaman ya. Pengalaman yang dimana saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau terjebak dalam hal yang sama. Saya dengan istri pergi ke mall Depok. Nah, tadinya kita nggak ada rencana beli barang itu, tapi tergiur dengan promosi-promosi, akhirnya yang tadinya nggak dalam rancangan untuk kita gunakan uang itu, dari ke situ yang utama jadi bergeser. Belilah sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginan yang muncul. Harganya cukup mahal. Tapi akhirnya lama itu simpan juga barang tidak gunakan, menjadi barang pajangan. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya salah menggunakan berkat Tuhan, apa yang Tuhan beri. Ya, khususnya kami suami istri mendoakan itu. Nah, saya pribadi berdoa untuk tidak terjebak kepada hal yang sama. Nah, rupanya nggak lolos juga. Sotika pernah lagi, tapi peristiwa cukup panjang juga waktunya. Terjebak lagi dalam hal yang sama, ikut dapat promosi-promosi lagi. Ini blender, ya. Waduh, Tuhan, ini udah kedua kali. Saya nggak mau ketiga kali Tuhan terjebak lagi yang sama. Nah, sejak itu, saudaraku, karena saya berdoa kepada Tuhan dan istri,
tidak mau lagi terjebak pada hal yang sama. Dan Tuhan mulai buka terobosan baru dalam keuangan dalam hidup kami. Jadi rupanya harus sungguh-sungguh. Jadi nggak selalu langsung terlepas, tapi saya sempat terjebak 2 kali. 2 kali. Saya tidak mau yang 3 kali. Karena Tuhan mau bahwa kita ini sebagai orang kepercayaannya Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu sebenarnya dia yang punya, kita yang menjadi orang percayanya bisa mengelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi Tuhan mau seperti itu. Nah, saudaraku, ini gambar yang Tuhan yang jahat tapi hamba yang baik. Nah, jadi kita menempatkan uang itu yaitu sebagai hamba yang baik. Nah, setia mengatur keuangan. Jadi seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ya, jadi nggak bisa 2 tuan. Nah, kita apa yang utamakan? Apakah kita fokus kepada uang atau kepada Tuhan? Ya. Nah, jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita bisa mengatur keuangan yang baik. Nah, contohnya kalau setiap kami dapat berkat, kami suami istri mendoakan dulu berkat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan beri. Tuhan memberkati yang memberi dan juga berikan kami kemampuan mengelola dengan baik berkat ini. Sehingga ketika kami menggunakannya bukan menurut keinginan kami, tapi menurut kebutuhan yang kami memang perlukan dalam hidup ini. Kami berdoa, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, jadi mengutamakan Tuhan dari segalanya. Jadi ada berkat pun datang kepada Tuhan, serahkan lagi, Tuhan ini berkat-Mu, ini berkat-Mu. Nah itu. Jadi belajar dari hal itu. Nah maka di sini ada penguasa tunggal, Yesus atau uang. Nah, saya percaya kita akan setuju Yesus itu menjadi penguasa tunggal. Tapi jangan kaget juga kalau di luar sana yaitu penguasa tunggal dalam hidupnya adalah uang. Bahkan ada yang sudah melayani ketika saya tanya begini, apa yang Anda pikirkan untuk kemajuan dalam sebuah komunitas pelayanan yang Anda pimpin? Dibilang apa? Belum ada uang. Berarti uang menjadi fokus. Tapi kita yang hadir pada saat pagi ini, penguasa tunggal dalam diri kita bukan uang, tapi Yesus segalanya. Nah, itulah yang membuat kita makin meningkat karena kita tahu menempatkan yang mana penguasa tunggal. Kita sepakat bahwa Yesus saja penguasa tunggal dalam diri kita. Ini yang membuat kita akan terus meningkat. Ada terobosan-terobosan, ada kebebasan-kebebasan. Kita tidak lagi terjebak dalam hal keuangan ini. Nah, dalam mengatur keuangan kita harus ada prioritas hidup. Nah, jangan kita berhutang. Bukan berarti tidak bisa kredit ya, bisa kredit. Tapi pas waktu jatuh temponya sudah kita upayakan untuk membayarnya dengan tepat. Kita tidak terjebak dalam hal itu. Saya juga pernah kredit, saudaraku, pada motor kredit, tapi itu auto debit. Jadi dari rekening yang saya punya dikurangin setiap bulan. Jadi saya usahakan bahwa pada bulan itu tetap ada uang tersedia ketika auto debit uangnya cukup. Nah, tapi kalau bukan hal-hal yang prinsip, bukan yang utama, ya kita tidak mau berhutang. Misalnya beli sofa yang mahal-mahal, padahal itu hanya supaya hebat ya, hanya kebanggaan pribadi. Kita nggak buat seperti itu. Nah, justru kalau saya membeli sofa yang bisa multifungsi. Apa multifungsi? Bisa juga sofa untuk duduk, bisa juga direbahin menjadi tempat tidur. Nah, ini saya beli, saudaraku. Jadi multifungsi dia. Nah, bisa untuk duduk santai, bisa juga untuk tempat tidur. Maka ada orang dari Cirebon bilang, waduh,
kok tiba-tiba cuma tidur ya? Ya iya, memang sengaja kita beli walaupun harganya lebih mahal, tapi berfungsi dan digunakan setiap hari. Nah itu saudaraku. Nah kita harus punya prioritas hidup. Nah di sini dalam proses ini 1 Timotius 6:8 katakan dan 6:11 di sini kita belajar bersyukur ya bahwa apa yang Tuhan beri yaitu tentang makan dan minum itu cukuplah. Kita nggak berpikir lain. Kalau lebih dari itu kita bersyukur Tuhan. Kebutuhan sehari-hari Tuhan cukupkan. Kayak bersyukur Tuhan ada lebih. Nah, dan kita utamakan juga bagaimana kita mencari kerajaan Allah. Jadi utama Tuhan juga. Nah, dan kita mau gunakan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita mau. Seperti kesaksian saya tadi. Nah, kadang-kadang dulu saya tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi dengan bergulirnya waktu, saya jelas bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kebutuhan artinya digunakan setiap hari. Minimal seminggu sekali digunakan, karena itu penting untuk menunjang sebuah pelayanan atau juga dalam dapur misalnya rumah tangga digunakan setiap saat dan bukan nganggur. Tapi keinginan itu hanya bersifat sementara. Sudah gitu masuk lagi dalam kardus, simpan lagi, setahun kemudian baru buka lagi. Itu namanya keinginan. Jadi saya belajar dari situ. Nah, yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Dan maka saya selalu berseru Tuhan, jangan saya terjebak dalam keinginan, tapi saya rindu Tuhan supaya kebutuhan-kebutuhan yang memang dipentingkan dalam hidup saya, itulah yang saya beli, itu yang saya belanjakan. Nah, kalau kita tadi menyicil, kita juga berpikir, apakah nanti aku sanggup membayar cicilan ini? Apa sekarang ini kan ada dengan istilahnya pinjaman online, pinjol katanya kan. Nah ini tawarannya luar biasa, tapi ujung-ujungnya banyak orang sengsara. Kenapa? Karena terjebak dalam keinginan tadi. Nah, jadi semakin hari semakin banyak jebakan-jebakan manusia dia susah. Jangan kaget juga, walaupun dalam tanda kutip dia orang Kristen, bukan berarti kebal dari jebakan itu, tapi kita sendiri yang memilah-milah. Hal ini saya tidak mau terlibat. Begitu, saudaraku. Nah, kalau kita berhutang, ya kita memang menepati janji. Nah, jadi kita tepati dengan utang itu. Saya pernah dengan seorang ini minjam uang, ya. Nah, kalau minjam itu kan biasanya dengan kata manis. Nanti bulan depan saya bayar. Nah, tapi sampai bulan depan dia belum bayar. 2 bulan lagi belum bayar. Akhirnya saya telepon. Saya bilang, saya sengaja sebenarnya mau putihkan itu. Saya nggak mau juga pikiran saya terkontaminasi hal itu karena dia seorang pelayan Tuhan. Jadi saya bilang, Pak, ini Bapak kan berjanji 1 bulan dikembalikan, ya. Tapi ini sudah bulan kedua, Pak. Gimana Bapak? Omongan Bapak khotbah, tapi tidak akan ada urapan muncul kalau Bapak sendiri tidak membereskan diri. Dari janji kepada seseorang itu harus tepati, Pak. Apalagi Bapak sudah mau bulan kedua nih, Pak. Ya, tapi kalau Bapak nggak bisa bayar, ya saya putihkan, Pak. Oh iya, saya bayar. Nah, akhirnya bayar juga. Tapi saya harus telepon lagi dia, saudaraku. Nah, kita yang hadir pada saat ini tidak terjebak dalam hal itu. Ya, kalau kita memang minjam, tapi kita bisa mengembalikan tepat waktunya. Nah, yang kedua, setia menerima. Kita harus setia dalam menerima. Mana lewat doa kita? Maka seperti apa yang kita dapatkan dari Tuhan, ya kita doakan. Jangan sampai ada berkat Tuhan terterima, kita nggak pernah berdoa buat berkat itu. Nah, kita doakan.
Doakan Tuhan berkat-Mu ini. Dari sumber mana saja, doakan terus. Nah, juga kita rajin juga. Jadi rajin artinya ada satu kerajinan yang kita lakukan. Jadi bukan hanya santai, tapi rajin. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Apalagi ya berkaitan dengan sumber-sumber income yang kita bisa lakukan. Nah, kita bersyukur di sini juga ada namanya yang punya kemampuan lewat pelayanan kreativitas. Nah, ini juga bisa menjadi sumber keuangan juga. Nah, kita belajar bagaimana ya membuat ini dan itu, ya membuat bagaimana mengetapkan rambut, dan itu bisa dikemas baik dan dijual lagi, itu menjadi sumber keuangan. Banyak hal. Nah, dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan kita supaya ada sumber-sumber keuangan yang baru. Nah, dari mana? Lewat kreativitas kita, lewat kerajinan kita. Nah, ini. Nah, saya baca di sini Lukas 11 ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makan kami secukupnya. Ya. Nah, apa arti sini? Ini berbicara bahwa kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Dalam doa kita betul-betul kita mengandalkan Dia. Itu yang menjadi utama dalam andalan kita. Jadi kita tidak terlepas daripada berkata, dalam Engkau aku bisa mengerjakan banyak hal. Di luar Tuhan, aku tak dapat berbuat suatu apapun. Ini berbicara tentang pengandalan diri. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana kita juga rajin, ya. Bahkan dikatakan kalau orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini jangan makan katanya. Jadi kerajinan itu juga salah satu syarat bagaimana berkat Tuhan kita terima, ya. Nah, kita terima berkat Tuhan itu. Kenapa? Tuhan tertarik kepada orang yang rajin mengerjakan suatu hal. Nah, jadi berkat Tuhan pun tidak terhalang, ya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, setia menerima lewat kreativitas tadi, ya. Hikmat dan prinsip dalam Tuhan kalau praktekkan akan mendatangkan banyak berkat. Nah, ini. Jadi kita harus praktek, ya. Dulu saya ya sangat susah sekali, keuangan sangat sulit sekali waktu itu. Saya berdoa, Tuhan lewat mana saya bisa ada sumber berkat untuk saya bisa lakukan. Saya tidak akan minta-minta kepada orang supaya saya khotbah di tempatnya, tapi dengan tujuan ada berkat Tuhan dari situ. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Itu rasanya saya mengharap belas kasihan orang. Ya, kalau saya telepon orang, tolonglah, ada waktu nggak, ada jadwal nggak, saya bisa melayani tempat Anda. Nah, tapi sebenarnya sudah ada terbungkus sedikit. Nanti kalau saya khotbah tempatnya, ya adalah PK-nya gitu, ya. Saya tidak mau terjebak dalam hal ini. Dan saya berdoa, Tuhan berikan aku hikmat supaya kalau lewat hikmat ini ada sumber berkat yang saya bisa dapatkan untuk kebutuhan hidup. Nah, kebetulan saya mengerti sedikit bahasa Inggris, ya. Jadi saya memberi diri saya untuk rajin, untuk mengajar, bahkan ke daerah Tangerang, ya. Tangerang pun saya bisa mengajar, ya. Bisa dalam 40 menit dari Depok bisa saya mengajar ke sana dengan cepat karena ada hal yang lain lagi, karena orang itu butuh juga. Nah, jadi perumahan itu perumahan yang memang elit, ya. Karena masuk pintu gerbang saja sudah ada CCTV, sampai ke rumahnya itu sudah ada CCTV. Nah, jadi saudaraku, dan saya mengajar di situ, itu cukup lama juga, dan juga ya berkatnya cukup juga lah. Ya, kalau bandingkan dengan kalau saya mengajar tempat-tempat yang lain, dia mau artinya mendatangkan guru dengan membayar lebih daripada biasa. Dan itu adalah sumber berkat yang saya bisa dapatkan. Nah, begitulah gambarannya bagaimana dengan namanya kreativitas ini saya lakukan dengan baik. Nah, walaupun sekarang saya tidak lagi tertuju kepada itu, justru sekarang berpikir bagaimana orang lain bisa punya kepintaran dan tidak harus seperti dulu saya lakukan, ya. Nah, kalau sekarang pun ada belajar bahasa Inggris, ya ada namanya kontribusi, itu hanya sebagai penyemangat saja,
Dan saya katakan, ya, yang mau belajar silakan transfer ke rekening The Power of Love. Bukan ke saya, tapi ke rekening The Power of Love. Nah, dengan cara demikian, ya, uang kas kita pun akan bertambah. Itu saja. Dan saya tidak berpikir lagi untuk saya, tapi berpikir bagaimana kebersamaan ini bisa terjadi. Saudaraku. Nah, lagi. Nah, Amsal 11 katakan, ada yang menyembah harta tapi bertambah kaya, tapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudaraku, ini setia kita melakukannya dan teruji, ya saudaraku. Ini bukan sekadar tulis, tapi memang ini satu pengalaman kehidupan. Baik Raja Salomo, baik kita pun yang belajar mempraktekannya, dan ini teruji. Saya belajar dalam hal ini. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam saya belajar dalam hal ini, saya bisa merasakan sendiri Tuhan tolong sampai hari ini. Jadi saya kalau melakukan sesuatu, saya berdoa, Tuhan bimbing saya, buka alam pikiran saya, sehingga saya tidak salah melangkah dalam mengambil satu tindakan. Itu saudaraku. Nah, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Nah, 2 Korintus katakan, camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini, jadi kita setuju dengan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan kita tidak sekedar tahu, tapi kita jadikan ini pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita sehingga kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, teruji. Saya sudah praktekkan. Begitulah kita bisa sampaikan kepada orang lain, saudaraku. Nah, ketika itu kita kerjakan, kita semua akan menjadi saksinya Tuhan. Nah, baik juga mengenai persembahan persepuluhan di sini, ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang Tuhan ajar kita dari hal kecil. Bukan dibatasi dengan 1/10, bahkan 2/10, bisa 3/10, ya bahkan lebih dari itu. Tapi mulai dari hal kecil. Nah, 2 persembahan khusus. Nah, ini saya nggak banyak bahas tentang ini, tapi kita prinsipnya memberi, ya. Nah, pada perjanjian lama ada 2 bentuk pemberian, nah, itu persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, di sini saya lewat sedikit tentang persembahan ini. Nah, di sini kalau kita memberikan itu, ya, itu kita bagaikan mengalami pagar, ya, pagar Tuhan atas harta kita. Ini bisa kita alami sendiri kalau kita melakukan dengan setia, bukan ikut-ikutan, ya. Nah, ini yang Tuhan mau katakan, ya. Kalau persembahan di sini katakan Tuhan memberikan kita benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya, juga akan menyediakan benih bagi kamu dan lipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini saya ingat satu kesaksian. Ada satu keluarga petani. Memang kondisinya waktu itu sangat sulit tentang hidup. Bahkan anaknya bilang, dia tunjuk itu benih, Pak, tumbuh ajalah itu padi itu, karena memang petani udah lapar, Pak. Apa kata orang tuanya? Jangan, itu benih. Itu yang akan kita nanti semaikan lagi. Orang tuanya dapat hikmat, dibuatlah bubur supaya cukup semua. Sampai pada waktu panen lagi. Karena itu benih itu disemaikan lagi sehingga bisa ditanam lagi. Nah, akhirnya pas pada waktunya mereka mengalami kelimpahan soal makanan. Jadi mereka tidak mau menggunakan benih itu untuk dimakan,
benih tetap untuk benih. Maka kita, saudaraku, juga harus ada benih yang kita juga sisihkan ya. Benih itu artinya untuk kita tabur lagi. Nah, kemana kita tabur? Ya, kita berdoa, Tuhan, bimbing saya untuk menabur benih ini. Jadi tentu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang susah, kepada orang yang benar-benar Tuhan arahkan kita. Roh Kudus memimpin kita tidak pernah salah. Dia akan membimbing kita kepada hal yang lebih baik lagi, saudaraku. Nah, karena Roh Kudus itu membimbing kita. Karena Roh Kudus itu tidak pernah salah dalam hal membimbing dalam hal ini. Ini, saudaraku, makanya kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja dalam setiap saat. Maka hubungan kita dengan Roh Kudus itu hubungan yang timbal balik, yang senantiasa kita bisa mendengarkan suaranya dan kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan hari ini untuk lebih baik daripada hari kemarin. Nah, saudaraku, kita juga bisa mendukung gereja lokal, orang-orang miskin, dan para penginjil. Nah, saudaraku, inilah firman Tuhan hari ini. Saya bisa sampaikan, kalau kita terapkan hal-hal ini akan membuat kita akan lebih maju lagi dalam mengikut Tuhan dari hari ke hari. Nah, sehingga kita bisa bersaksi bagaimana janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, hamba-Mu terbatas menjelaskannya, tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami bisa bersaksi bahwa firman-Mu itu iya dan amin, dan dapat dinyatakan, karena kami bukan hanya pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang kami katakan, karena itu yang kami lakukan. Dari perkataan dan apa yang lakukan adalah selaras. Kami memiliki integritas yang tinggi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa syukur kami hari ini. Dalam nama Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar. Ibu Tiarnya mana? Ibu Tiar? Ya, sambil nunggu yang lain, ya mungkin lagi ke belakang Ibu Tiar. Ada mungkin kesaksian berkaitan dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Silakan. Ya, silakan Pak Boris. Salam bagi kita semua. Salam. Dengar suara saya Pak, Bapak Ibu? Jelas. Ya. Terima kasih, puji Tuhan, tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pastor Subakti. Saya tertarik dengan firman Tuhan ini, keuangan yang merdeka. Keuangan yang merdeka ini kita harus mengetahui di dalam hidup kita. Kita harus mengetahui di dalam hidup kita apa yang harus kita lakukan di dalam yang ada di dalam keuangan kita. Ini maksud kemerdekaan, keuangan yang merdeka. Kita harus tahu dari mana keuangan ini yang kita dapat setiap hari atau setiap bulan. Kita harus tahu di dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam segala hal. Tapi kita harus tahu juga siapa yang memberi berkat ini. Jadi itu seperti saya, seorang mantan anggota Purnawan Polri yang mendapat gaji tiap bulan dari purnawirawan. Jadi kita harus tahu berkat itu dari Tuhan, pemberi berkat. Seperti kita usaha atau pekerjaan lain, kita harus mencari pemberi berkat itu. Itu yang saya dapat di dalam keuangan yang merdeka. Tadi tentang
Yang pertama tadi setia untuk melakukan pekerjaan dan mengetahui siapa pemberi berkat itu dan apa yang harus kita rencanakan penggunaannya di dalam hidup kita, keperluan yang kita lakukan. Kita harus tahu pemberi berkat itu ialah Tuhan. Kemudian berkat yang dikasih itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kita pergunakan. Itu yang harus kita mengetahui dalam keuangan yang merdeka ini. Itu yang saya dapati supaya kita mengetahui pertama siapa pemberi berkat itu. Biarpun seperti saya ini udah purnawirawan, ya tetap Tuhan juga yang memberi berkat. Dan apa yang harus kita lakukan berkat yang ada di kasih Tuhan itu, dan apa yang harus kita gunakan sesuai kehendak Tuhan, bukan asal-asal. Kita harus berdoa, Tuhan ini berkat daripadamu, kami serahkan kepadamu untuk 1 bulan ini. Apa yang harus kami lakukan untuk memuliakan namamu, karena ini semua berasal daripadamu. Itu yang saya lakukan. Itu yang dapat saya pengertian dari Pastor Subakti tentang keuangan yang merdeka. Yang pertama kita harus mengetahui siapa pemberi berkat itu yang harus kita cari. Penggunaan berkat itu kita harus juga serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih ya Pak Boris saksiannya. Hari ini kita tidak ada breakout room ya, jadi kita fokus juga supaya ada kesaksian yang kita bisa juga dapatkan dari teman-teman kita. Ada yang lain mungkin bisa buka mic-nya ya, yang bisa menceritakan bagaimana menjadi pelaku firman. Silakan, yang ada yang lain.